Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Indozain. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberi rezeki yang banyak, melimpah dan barokah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hukum dan ketentuan kurban Hari Raya Idul Adha. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kurban ialah menyembelih hewan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha ya. Dan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Baik sahabat Indozain, tentang hukum ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad ya, atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkad dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau di dalam perjalanan bepergian, hukumnya adalah wajib. Dan menyembelih kurban adalah suatu sunnah Rasul yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Hal ini didasarkan atas informasi dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Aisyah menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Bahkan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadits hasan riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Baik, sahabat Indozain. Menurut Zain Al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya, orang yang berkorbannya, dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraannya kelak untuk berjalan melewati sirat. Demikian ini merupakan balasan bukti keridhaan Allah kepada orang yang melakukan atau telah menunaikan ibadah kurban tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi ia tidak mau berkorban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan sebetulnya masih banyak lagi sabda Nabi Muhammad SAW yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Bahkan pada hadis terakhir yang tadi disebutkan bahwa orang yang sudah mampu berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka ia dilarang mendekati tempat sholat Rasulullah atau tempat majelis kebaikan lainnya. Sahabat Indozain, ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, kurban itu juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu, serakah, sifat individual dalam diri seorang muslim. Maka dengan berkurban
diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata, yakni berkurban segalanya, baik harta, jiwa, dan keluarga hanya untuknya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban. Itulah yang sampai kepadanya. Terima kasih sahabat. Itu tentang hukum dan keutamaan ibadah kurban hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, itu milik kami, dan apabila ada kelebihan, tentu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.